Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam acara pendalaman kitab hari ini. Biarlah bersama-sama kita akan belajar, dan sebelum kita masuk dalam pelajaran ini, baiknya kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh belajar bersama kembali dalam acara pendalaman Alkitab hari ini. Tuhan, tolong singkapkan, tolong berikan hikmat bagi kami agar kami bisa mengerti dan memahami serta menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar hari ini bahwa ada satu ayat yang disampaikan oleh firman Tuhan, dan tentu kita menyadari, mengakui bahwa setiap ayat ataupun kata yang dipakai dalam Alkitab tentu mempunyai maksud-maksud tertentu, maksud Allah yang ingin disampaikan bagi kita semua. Tidak ada satu kalimat ataupun satu perumpamaan, kiasan, apapun bentuknya, yang disampaikan di dalam Alkitab tidak memiliki makna. Oleh karena itu kita belajar hari ini, ada satu pohon yang dipakai oleh Tuhan sebagai pohon yang jarang kita temui, jarang kita mendengar, tetapi itu yang disampaikan oleh Alkitab, yaitu pohon badam. Tentu kita asing mendengar pohon ini. Tentu kita jarang mendengar kalimat pohon badam ini. Oleh karena itu kita belajar bersama-sama apa yang dimaksud dengan pohon badam, kenapa dipakai oleh Tuhan, yang diperlihatkan kepada Nabi Yeremia untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tentu Allah memiliki alasan-alasan tertentu menggunakan pohon ini, sehingga Alkitab mencatat di dalam Yeremia 1 ayat 11 menggunakan pohon badam. Mari kita membacanya secara lengkap. Yeremia 1 ayat yang ke-11. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seperti dalam pendahuluan yang saya sampaikan, tentu Alkitab mencatat pohon ini memiliki alasan tertentu sehingga dipakai oleh Alkitab, dan terlebih oleh Allah ingin menyampaikan pesan kepada umat Israel melalui Nabi Yeremia. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pohon badam merupakan pohon yang mampu tumbuh pada keempat musim. Saya ulangi, pohon badam adalah pohon yang mampu tumbuh pada keempat musim. Bahkan saat musim salju pun pohon badam ini mampu bertumbuh. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika musim-musim tertentu tidak semua pohon bisa tumbuh. Tidak semua pohon bisa bertahan hidup. Tetapi pohon badam ini mampu bertahan hidup, bahkan tumbuh dalam musim yang sangat ekstrim. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pohon badam ini mempunyai bunga yang putih berpadu dengan kemilau salju yang memberi kesan keindahan tersendiri bagi mata kita. Dan pohon badam ini disebut pohon yang mampu tumbuh di musim salju tiba. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita belajar tentang musim sebelum kita memahami pohon badam ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pohon-pohon yang tumbuh di dalam musim-musim tertentu, tapi sekali lagi pohon badam itu mampu tumbuh di segala musim, yaitu 4 musim. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya mempunyai catatan dalam tumbuhan, yaitu di musim dingin
Musim dingin adalah tumbuhan biasanya sudah mulai rontok dan gundul. Karena kenapa? Karena musim dingin, musim yang sangat ekstrim. Banyak pohon sekali lagi tidak mampu untuk bertahan hidup. Dan pohon badam mampu melakukannya. Musim dingin itu terjadi 1 Desember sampai 28 Februari. Ada juga yang disebut dengan musim semi, di mana tumbuhan rontok yang akibat salju berubah menjadi indah. Tumbuh kembang-kembang bermekaran di musim semi ini. Itu terjadi di antara 1 Maret sampai 31 Mei. Ada juga musim panas, di mana tumbuhan indah berubah menjadi tumbuhan menjadi biasa. Kalau musim semi tadi tumbuh begitu indah, musim panas tumbuhan tumbuh tetapi menjadi biasa. Musim gugur biasanya terjadi di antara 1 September sampai 30 November. Dan hampir semua tumbuhan berubah menjadi layu dan mulai rontok. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini yang disampaikan oleh firman Tuhan, penglihatan yang ditampilkan oleh firman Tuhan kepada Yeremia itu penglihatan pertama. Gambaran yang pertama yang disampaikan oleh Tuhan, pohon badam. Kemudian firman Tuhan dilanjutkan di ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika yang pertama penglihatan yang diterima oleh Nabi Yeremia, penglihatan yang begitu indah. Namun penglihatan yang kedua, Yeremia menyaksikan bagaimana dia melihat periuk yang mendidih. Ini dinyatakan akan adanya malapetaka yang akan timbul. Penduduk yang jahat di mata Tuhan akan menerima timpaan dan malapetaka hal itu. Jadi periuk itu digambarkan malapetaka yang akan menimpa bagi orang yang jahat di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kemudian ayat selanjutnya berkata, bahkan Tuhan sendiri memberikan penjelasan. Ya, firman Tuhan memberikan satu penjelasan. Lalu firman Tuhan, kepadaku dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum Israel sebelah utara, demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya yang masing-masing di mulut pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya dan dekat segala kota Yehuda. Ayat 14-15. Ini merupakan hukuman Tuhan di atas segala kejahatan bangsa Yehuda yang sungguh terlalu pada masa itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada penglihatan yang pertama begitu indah. Itu bagi orang yang melakukan pertobatan. Ya. Yang kedua, penglihatan bagaimana ada periuk yang mendidih, dan itu merupakan hukuman bagi orang yang jahat di mata Tuhan. Seperti apa pertobatan, seperti apa kejahatan, sehingga menimbulkan dua keadaan yang sangat bertentangan hal ini. Di satu sisi Yeremia melihat pohon badam yang begitu indah. Di sisi lain ada periuk yang mendidih yang akan menghantam orang-orang yang jahat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hukuman yang dilakukan oleh Tuhan karena mereka melakukan kejahatan. Kejahatan apa? Kita lihat di dalam ayat yang ke-16. Maka aku akan menjatuhkan hukuman atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, periuk yang mendidih
menggambarkan malapetaka Tuhan yang akan datang bagi umat Israel tatkala bangsa Israel menduakan Allah. Menduakan Allah, di mana bangsa Israel meninggalkan Allah, kemudian berbalik meninggalkan Allah, berpaling kepada Allah lain yang dibuat oleh tangannya sendiri, dan hal ini yang membuat Allah murka. Hal ini membuat malapetaka yang akan menimpa mereka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hal ini sungguh menarik bagi kita untuk kita pelajari. Bagaimana yang jahat akan menerima hukuman Tuhan, tetapi di sisi lain yang bertobat atau yang tidak berpaling kepada Allah lain akan bermekaran seperti pohon badam. Oleh karena itu, dua keadaan yang berbeda ini, yang satu sisi mendapat hukuman dan murka dari Allah, namun di sisi lain ada pohon badam yang tersedia bagi Yeremia dan bagi siapapun yang teguh, taat dan setia kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada Allah lain. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita belajar hari ini. Tuhan mengatakan kepada Yeremia, ayat 17 dilanjutkan, tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pohon yang terus tumbuh, berharga, berbunga maksud saya, dan berbuah dalam 4 musim, tentu itu merupakan impian dan dambaan bagi kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya tertarik dalam hal ini dengan tulisan Mazmur. Ya, saya ulangi bahwa satu sisi digambarkan bagaimana pohon badam yang bertumbuh di 4 musim, di segala keadaan, di segala musim. Ini menggambarkan bahwa bagaimana orang bisa bertahan, bertumbuh di dalam kehidupannya menghadapi tantangan, khususnya saat ini tantangan pandemi yang begitu melanda menghebat di seluruh dunia, bahkan Indonesia tidak luput dari hantaman ini. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa bertahan, kita bisa bertumbuh di 4 musim tadi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagai perbandingan saya tertarik dengan membandingkan dalam Mazmur. Bagaimana kita bisa bertumbuh dengan seperti badam, pohon badam, tidak mendapatkan hukuman periuk mendidih yang akan menghantam orang-orang yang menduakan Tuhan. Mari kita melihat di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1-3. Berkata begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagai perbandingan yang saya sampaikan tadi, sungguh menarik. Bagaimana kita bisa mengalami seperti pohon badam? Nah, yang tidak layu dan terus bertumbuh meski dalam iklim atau suasana yang sangat ekstrim. Dan kitab Mazmur ini memberikan kunci bagi kita. Kalau di dalam Yeremia tadi hanya disebutkan pohon badam yang taat setia kepada Tuhan. Tetapi dalam sisi lain, dalam kitab yang lain memberikan jawaban bagaimana kita bisa menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu pada daunnya. Ini melambangkan bahwa terus bertahan, terus bertumbuh dalam segala musim, dalam segala keadaan. Kitab Mazmur memberikan kunci bagaimana kita bisa memiliki karakter yang sama, yang bisa bertahan dalam segala musim.
Sama seperti surat Tuhan yang diberikan kepada Yeremia untuk mengingatkan bangsa Israel pada saat itu agar kita kembali kepada Tuhan. Di tengah badai apapun, di tengah kesulitan seperti apapun, dalam lingkungan yang sesulit apapun, termasuk dalam pandemi seperti ini, yang tidak mendukung kita tetap bisa mengeluarkan tunas, berbunga, dan berbuah. Tidak lain, tidak bukan, kita harus seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang senantiasa berbunga dan berbuah. Nah, di tepi aliran air ini seperti yang saya sampaikan dalam PA yang terdahulu, tidak lain kita harus berpengharapan kepada Tuhan. Ditanam di tepi aliran air, air itu melambangkan yaitu air hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Seperti Tuhan Yesus yang melakukan percakapan dengan perempuan Samaria. Jika engkau minum air kehidupan yang sesungguhnya, engkau tidak akan pernah haus dan bahkan memancarkan air kehidupan dalam dirimu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita terus mencari air itu. Seperti gambaran umat Tuhan yang ideal, seperti itu pula sebenarnya Tuhan menginginkan kita. Tuhan sendiri telah menyediakan segala keperluan kita, seperti yang air yang ditanam di tepi aliran air itu. Dia siap terus menggendong kita sampai tua. Di dalam Yesaya mengatakan, sampai pada masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menggendong kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat yang keempat. Kemudian dilanjutkan di dalam Ulangan juga dikatakan, Ulangan 3 ayat 22, Tuhan bahkan siap akan berperang bagi kita. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita berpegang terus, merenungkan siang malam firman Tuhan. Kita harus memikirkan, berpikiran tentang apa yang Tuhan perintahkan, dan kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saat kita melakukan hal itu, maka firman Tuhan berkata, aku akan terus menjaga engkau, berperang melawan musuh-musuhmu di depanmu, menggendong kamu sampai masa putih rambutmu. Dan hal ini yang digambarkan ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika terus kita berpengharapan kepada air hidup itu, maka hidup kita bagaikan pohon badam, pohon yang selalu tumbuh, selalu bermekaran di saat 4 musim. Dan seperti itulah Tuhan menginginkan hidup kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam hal ini sungguh luar biasa ada maksud Tuhan yang disampaikan bagi kita melalui pembelajaran Alkitab hari ini, yaitu pendalaman. Mari kita tetap setia mengikut Tuhan. Mari kita terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Maka saat kita berpengharapan kepada Tuhan, itu yang dikatakan setia atau bertobat senantiasa dari hari ke hari, dari saat ke saat, dari waktu ke waktu. Kita tetap berpegang kepada perintah Tuhan. Itu yang saya maksud dengan bertobat. Nah, saat kita melakukan setia, berpengharapan hanya kepada Tuhan, melakukan apa yang hanya Tuhan perintahkan, maka sungguh saya yakin, saya sungguh percaya, di musim yang sulit sekalipun, di musim salju sekalipun, di mana pohon tidak ada yang tumbuh, tidak ada daun yang akan sanggup ada, tetapi saat kita hanya berpengharapan kepada Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan, hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka sungguh saya yakin gambaran pohon badam ada atas hidup kita. Kita akan terus berteguh berdiri, kita akan terus berbunga semakin indah di setiap musim. Bahkan setiap musim salju pun kita akan terus bertahan. Siapa yang merenungkan siang malam perintah firman Tuhan itu, kata firman Tuhan dalam Mazmur, dia akan bertumbuh, bertunas,
di setiap saat, setiap waktu. Tapi sebaliknya, orang yang meninggalkan Tuhan, tidak berpandang kepada Tuhan, tidak berpegang teguh kepada perintahnya. Orang yang meninggalkan Tuhan dan menduakan Tuhan, berpaling meninggalkan dan menyembah Allah lain, saya pastikan orang-orang yang demikian akan menerima penghukuman, bagikan air periuk yang mendidih, yang siap menghantam mereka, malapetaka akan menjadi bagian mereka. Saya mengajak melalui pendalaman Alkitab hari ini, mari kita terus berpegang kepada Allah. Dalam kondisi apapun, kita terus berpengharapan kepada Allah. Dalam keadaan seperti apapun, terus pandang Allah. Saya yakin kita akan berbunga di dalam segala keadaan. Kita dilihat, dipandang orang semakin indah ketika kita berpengharapan hanya kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Karena kenapa? Saat engkau meninggalkan Tuhan, saat engkau menduakan Tuhan, ada Allah lain di dalam hatimu dan di dalam pikiranmu. Karena itu adalah perintah pertama. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Saat kita ada Allah lain, menduakan Tuhan, saya percaya kita akan mengalami rontok daun. Kita mengalami kematian rohani. Dan yang terlebih parah, malapetaka akan menimpa kita. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak, mari kita menjadikan hidup kita berpengharapan kepada Tuhan. Dan kita menjadi seperti pohon badam. Terima kasih. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.